pokoke menungso sak donya iki salah ndelok awake, salah ndelok menungso, salah ndelok alam semesta dan salah ndelok Gusti Allah ya. Itu sejak abad 14. Dan sekarang puncak kesalahan itu. Wis to kon gaya apa ae mesti bubrah saiki. Wis to. Gak usah ngomong NKRI harga mati wis kan organe saiki. Ya. Karena sejak angkasa itu dia sudah salah. Lorone mesti meleset, telune mesti meleset. Salahnya itu apa? Misalnya karena institusionalisasi, kemudian ada penggolongan, ada dikotomi, ada madhab dan seterusnya. Tiba-tiba kita mengatakan, kita berpikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita perdalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kon kakek melayu nang ndi kon? Tidak ada pilihan. Meskipun kamu tidak mau tauhid, kamu tidak bisa tidak tauhid. Gitu loh. Masalahnya gegermu ndek kene ta ndek kuno ngono tok. Kon ngadep rene tak ngadep rono, tapi kon mesti katut. Nah, itu nanti berakibat pada cara berpikir, berakibat pada metodologi ilmu, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Gampangan ini. Aku tak gampang-gampang tuh aja angel ancene sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya kita itu sekarang, kita ini apa? Materialisme. Terus lawannya adalah apa? Spiritualisme gitu ya. Itu kita bikin lawan. Dunia akhirat, gelap terang. Itu kan dikotomi semua. Nyun sewu ya nek tak terusno. Api elek barang ku ya salah. Salah nek kon dikotomi ku salah. Kira tuh ngeluh kon muga gendeng. Tak terusno iki. Gini loh. Kalau di Ma'iyah awal-awal saya pernah mengatakan hidup itu merohanikan diri. Bukan ada hardware, ada software, enggak. Hardware itu bagian dari software. Hardware itu adalah tampakan yang paling sederhana dari software. Yang disebut jasad, jasmani, jahr, ya, itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu. Kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses untuk tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cek gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh. Yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis. Nyai Roro
Kidulku saudara kembar, ku adikne Kiai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5 dulur 5, 1 Kiai Sapu Jagat. Terus Nawang Wulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul. Terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh. Setelah dengar arek Yesus. Artinya yang namanya Sukmo Nguntal Rogo itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda. Ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, iya Mas, jelasane. Minyak karo kayu. Ya. Abot minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal yo nek teori fisika aku urung tahu sih. Terus meringankan tubuh tambah lemu ini. Terus kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya, berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedang bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, Sukmo Nguntal Rogo itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Jadi tidak ada, karena sudah bergabung dengan roh itu yang namanya tauhid. Ya apa jelas menanggung. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru. Ngelihat hidup ini kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh melihat hidup kayak sekarang ini. Terus maringmu sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meroh. Anda harus, kalau lagu ada yang megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh banget ya aku. Jadi aku kan gampang-gampang begini. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu, maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan.